Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elfardin dengan NIM 2305871 dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Materi pertama yaitu pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja, serta dilakukan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Administrasi peserta didik meliputi pengelolaan peserta didik dari proses penerimaan hingga mereka lulus atau keluar dari sekolah karena alasan tertentu seperti pindah sekolah atau sebab lain. Pengertian administrasi peserta didik menurut para ahli, yang pertama yaitu Subjipto 1991 atau 1992, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan dan layanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, hingga murid menamatkan pendidikan. Yang kedua yaitu Suharsini pada tahun 2008. Administrasi siswa adalah pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah. Yang ketiga yaitu menurut si Asnawir. Administrasi kesiswaan adalah bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh peserta didik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, dan efisien. Materi selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Proses yang pertama itu yaitu kegiatan awal tahun pembelajaran. Yang pertama yaitu penerimaan murid baru, meliputi penetapan daya tampung sekolah, menetapkan syarat calon siswa, dan penentuan panitia penerimaan siswa baru. Yang kedua yaitu orientasi siswa baru. Kegiatan seperti masa orientasi siswa untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Proses yang kedua yaitu kegiatan selama pembelajaran. 1. Pembinaan siswa. Membina siswa agar berkembang sesuai dengan kemampuan dan tujuan sekolah. Ini termasuk orientasi peraturan kehadiran, promosi dan mutasi siswa, tata tertib sekolah, serta pemberian ganjaran dan hukuman. Yang kedua yaitu pengelolaan kehadiran. Mencatat dan mengontrol kehadiran siswa secara fisik dan mental dalam kegiatan sekolah. Proses yang ketiga yaitu kegiatan akhir tahun pembelajaran. Yang pertama yaitu ujian nasional dan ujian akhir semester. Pelaksanaan ujian sebagai bagian dari evaluasi akhir tahun. Yang kedua yaitu kenaikan kelas. Proses promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi setelah memenuhi syarat tertentu. Materi yang ketiga yaitu instrumen administratif peserta didik. Instrumen ini terbagi dua. Yang pertama yaitu instrumen manual. Yang pertama yaitu buku induk, yaitu menyimpan informasi lengkap siswa, termasuk identitas dan nilai. Yang kedua yaitu buku Clapper, mencatat data penting siswa seperti daftar nilai. Yang ketiga yaitu buku keadaan siswa, yaitu mencatat jumlah siswa setiap bulan. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa, yaitu mengontrol kehadiran siswa. Yang kelima, file penyimpanan berkas siswa, yaitu mengarsipkan dokumen penting siswa. Yang kedua yaitu instrumen elektronik. Instrumen elektronik ini terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen siswa, mengelola data siswa secara digital seperti kehadiran dan nilai.
Yang kedua yaitu aplikasi mengelola kehadiran, mencatat kehadiran siswa secara elektronik. Yang ketiga yaitu database siswa, menyimpan data siswa dalam bentuk digital untuk memudahkan pencarian dan pengelolaan. Materi yang keempat yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik. Guru memiliki peran penting dalam administrasi peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa peran guru dalam administrasi pendidik antara lain adalah satu yaitu panitia penerimaan murid baru, dua membantu adaptasi siswa, tiga mencatat dan mengontrol kehadiran, empat menciptakan suasana motivasi, lima menciptakan disiplin, enam bimbingan karir dan penelusuran lulusan. Baiklah, kesimpulan dari materi tadi adalah administrasi pertedidi adalah proses pengelolaan siswa dari penerimaan hingga kelulusan, bertujuan memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien, meliputi 3 tahap, awal tahun atau penerimaan siswa baru orientasi, selama tak selama tahun pembinaan kehadiran dan akhir tahun ujian kenaikan kelas. Alat bantu berupa instrumen manual, yaitu buku induk, daftar hadir, dan elektronik sistem informasi siswa. Guru berperan penting dalam membantu adaptasi, mencatat kehadiran, menciptakan disiplin, dan memberikan bimbingan. Tujuannya adalah mendukung perkembangan siswa secara holistik. Baiklah, sekian dari penyampaian materi administrasi pertedidik dari saya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.